Ya, baik. Selamat malam, salam bahagia, selamat sahabat buat kita semua. Kembali kita bertemu untuk PGSSI mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang sudah kita pelajari sepanjang 6 hari yang lalu, dan sekarang hari Sabat kita akan ikuti pendalaman yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntara, dan setelah itu akan ada tanya jawab kepada semua kita yang ada di meeting Zoom meeting ini. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh dituliskan di chat, dan juga apabila yang ingin bertanya secara langsung boleh klik raise hand ya. Baik, dan pertanyaan pastikan adalah yang ada hubungannya dengan pembahasan pada malam hari ini. Baik, kita akan mulai acara kita pada malam hari ini. Saya mohon kesediaan dari Bapak Lodi Surentu untuk melayangkan doa buka. Pak Lodi, boleh doa buka? Oke, baik. Mari kita berdoa. Kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu ya Bapa di sorga, untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan sudah memberkati kami 6 hari pekerjaan kami, dan kami boleh tiba memasuki Sabat yang suci dengan tubuh yang sehat, tidak kurang apa-apa. Sedia kami akan mengikuti pembahasan pelajaran sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Dr. Kuntara dan Peggy. Kiranya kuasa-kuasa Roh Kudus Tuhan akan menjadi bagian mereka dalam menuntun kami, membawa pelajaran dengan baik, agar kami dapat mengaplikasikannya di kelas kami manakala kami mengajar. Terima kasih ya Bapa di sorga, bersamalah dengan kami, biar hanya kuat kuasa Roh Kudus saja yang akan mengendalikan cara ini termasuk jaringan, agar semua boleh jadi untuk kemuliaan kehormatan nama Tuhan saja. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Pak Lodi Surentu sudah melayangkan doa, dan kita akan memulai langsung acara kita pada malam hari ini. Ya, sekali lagi saya mohon kepada semua peserta untuk tidak menyalakan speakernya ya, tidak menyalakan speakernya supaya tidak mengganggu suara-suara di sana. Baiklah, kita akan memulai malam ini pelajaran kedua ya, gelisah dan memberontak. Wah, ini bagus sekali pelajaran. Silakan Pendeta Kuntara. Baik, selamat sahabat saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, ya, di mana saja saudara-saudara berada. Satu pelajaran yang sangat penting yang bisa boleh menjadi aplikasi untuk kehidupan kita sekarang ini. Baik, gelisah dan memberontak. Ya. Kita ikuti CIA Principle, yaitu connect, ya, interpretation question dan application question. Nah, connect, ya, kita mulai dengan pendahuluan, ya. Saya tidak tahu kalau sudah dengar tentang pengemis, ya, yang makan dengan raja. Jadi satu waktu ya raja sedang pesta, kemudian undang orang-orang untuk makan, kemudian salah satu yang diundang adalah seorang pengemis. Ya. Jadi pengemis itu makan sangat lahap sekali ini depan raja. Kemudian sesudah dia kenyang sekali, dia pergi begitu aja, ya, tidak bilang terima kasih. Ya. Jadi orang-orang mulai berkata, ya, wah, terlalu sekali itu pengemis ya, dia makan ya begitu kenyang, ya enak sekali ya, langsung dia pergi begitu saja. Jadi orang-orang itu ngomel, namun sang raja katakan, dia hanya makan sekali, banyak pegawainya makan sehari 3 kali, namun tidak berterima kasih. Ya. Jadi seringlah terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing, ya, kita lihat kesalahan orang lain dan kita tidak bisa melihat kesalahan kita sendiri. Nah, ini berbicara mengenai masalah, ya, daripada kepersungutan, gelisah, kemudian rebellion, ya, pemberontakan, itu adalah masalah yang sangat besar, yaitu masalah orang yang tidak berterima kasih. Oke. Nah, pendahuluan, mengapa pelajaran ini penting? Belajar akar pemberontakan umat Israel itu apa? Apa akarnya? Belajar bagaimana orang telah dipilih, ya, dan dipimpin Tuhan masih tetap
memberontak, ya. Belajar bagaimana Musa sebagai pengantar yang mengasihi, maksudnya, dan mengenal perbedaan antara iman dan lancang. Oke. Nah, sekarang 1 Korintus 10 ayat 11, ya, siapa yang baca tadi? Ya. Bris, silakan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Oke. Jadi dapatkah kita mengerti pemberontakan orang Israel? Ya, mereka telah melihat mujizat di Mesir, mereka telah menyeberangi Laut Merah, mereka telah diberikan makan dan minum di padang belantara setiap hari. Tuhan memberikan banyak mujizat, namun mereka tetap mengeluh. Apakah mungkin kita mempunyai pengalaman yang sama? Ya, jadi pengalaman yang penting daripada hafalan itu, kita dapat belajar dari kegagalan. Yang terjadi kepada Israel, ya, lihat bagaimana binatang dapat mengetahui, ya, bila gempa bumi datang kita harus mawas diri dengan apa yang terjadi di mana kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu ditulis di dalam kita punya pendahuluan bagaimana kalau sebelum gempa bumi, seperti misalnya sebelum tsunami di Aceh itu kan, itu binatang-binatang sudah pada gelisah dan sudah mulai menuju kepada tempat-tempat yang lebih tinggi, ya. Mereka lebih tahu kenapa adanya dia punya insting, ya, naluri. Nah, kita dapat melihat bila tidak mendapatkan perhentian di dalam Tuhan akan terjadi pemberontakan. Jadi kita harus melihat, kita harus mempunyai perhentian di dalam Tuhan. Artinya ini bicara tentang perhentian, rest, ya, di dalam Tuhan. Alamiah manusia sering tidak merasa puas dan suka memberontak. Oke, nah sekarang saya coba bagi dalam 3 bagian ini pelajaran. Ya, akar dari gelisah dan memberontak, perantaraan untuk gelisah dan memberontak, kemudian percaya atau lancang dari yang gelisah dan memberontak. Saya mau tanya, apakah pelajaran kita, saya tidak punya pelajaran bahasa Indonesia, apakah menggunakan kata lancang atau takebur atau apa untuk presumptuous? Yang hari Kamis judulnya apa, Peggy? Praduga. Iman versus praduga. Praduga. Iya, praduga. Iman versus praduga. Praduga presumption sama saja. Agak berbeda, ya. Ya. Domino. Ya, itu ya, prasangka, ya. Anyway, ya, ini lebih daripada praduga, ya. Ini adalah sering dulu penggunaan kata takebur, ya, atau lancang, presumption, ya. Ya, itu nanti kita kalau jelaskan kepada situ, kita lihat lebih mengerti apa yang dimaksudkan di situ. Oke. Nah, sekarang interpretation question, apakah yang Alkitab katakan tentang pelajaran ini? Ya, Anda mungkin tidak dapatkan dalam pelajaran, tetapi berapa kali orang Israel itu bersungut-sungut? Ya, kalau kita hitung 14 kali, dan saya berikan itu semua 14. Okay. Mulai dari Mesir, yaitu bersungut kepada Musa sebab kehadirannya membuat mereka lebih buruk. Kemudian biarkanlah kami sendiri. Jadi waktu dikejar oleh orang Mesir ini, mereka tidak tahu mau kemana, maka mereka juga bersungut-sungut, ya, sebab di depan mereka laut, kemudian gunung, ya, samping kanan, ya, kemudian di kiri juga laut, kemudian di belakang orang-orang Israel, ya. Jadi mereka juga artinya orang-orang Mesir maksudnya. Ya. Kemudian waktu dapatkan air yang pahit, ya, di Marah, ya, bersungut, ya, sebab mereka lapar, ya, Keluaran 16, ya. Kemudian sebab mereka kehausan, Keluaran 17. Kemudian setelah Tuhan bunuh 3.000 orang sebab menyembah berhala, ya, kembali persunggutan, kamu akan bunuh kami semua, ya. Kemudian bilangan 11, nah itu yang kita pelajari, bersungut sebab makanan tidak ada daging. Kemudian bilangan 12, Miriam dan Harun mengkritik kepemimpinan Musa,
kemudian oleh sebab laporan negatif mata-mata, dan itu jadi kita akan pelajari 7, 8, dan 9 ya. Kemudian ya termasuk yang ke-10 juga yang mau bunuh Musa dan cari pemimpin yang baru untuk kembali bawa ke Mesir, katakan oleh sebab mereka tidak bisa menyeberangi akan sungai, mereka tidak bisa masuk ke Kanaan. Kemudian para pemimpin memberontak kepada Musa, kemudian itu kita akan pelajari sampai depan. Kemudian menuduh Musa telah membunuh banyak orang, kemudian mereka marah sebab tidak ada air, ya, berseru kepada Musa dan kepada Tuhan. Jadi hidup penuh dengan persungguhan. Berapa kali kita sebutkan ini catatan Alkitab 14 kali, oke. Nah sekarang, mengapa orang Israel bersungguh-sungguh di padang belantara? Ya, kita akan bahas 3 contoh tadi, yaitu ya dari Bilangan 11, Bilangan 12, ya 11, 12, kemudian yang berikut itu adalah 13, 14, ya sebetulnya, tapi dibahas di ayat yang ke-14. Oke. Nah sekarang siapa tadi yang akan baca lagi? Ya. Bilangan 11 ayat 1. Oh ya, Peggy. Ya. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalahlah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ya, mereka rasa nasib buruk kenapa-napa oleh sebab mereka mengadakan perjalanan yang terus-terusan, mereka dalam keadaan lelah dan sebagainya. Ya, kita akan bahas, kita teruskan dulu apa yang terjadi sesudah itu. Ya, Bruce boleh baca ini. Bruce silakan, Bilangan 11 ayat 2 sampai 6. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Taberah, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada suatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi mereka sudah dikasih makan setiap hari, tetapi mereka sekarang ngomel. Oke. Nah sekarang, dari kisah yang kita lihat di situ sebetulnya, sesudah mereka itu mengomel, apakah reaksi daripada Musa? Musa mengeluh kepada Tuhan, ya, bagaimana saya hadapi ini, ya, saya seorang diri dan sebagainya. Maka sebab keluhan Musa, maka diberikan kepadanya, pilihlah 70 pemimpin. Oke. Jadi artinya apa? Pembagian tugas. Ya. Jadi ada 70 yang menjadi para. Kemudian Tuhan berikan daging. Berapa lama? Wah, ada bunyi keras ini. Bukan 1 hari, bukan 7 hari, bukan 10 hari, tapi 1 bulan makan daging terus. Begitu banyak burung puyuh, ya. Nah, jadi masalahnya apakah dengan masalah apa dengan makan daging, ya? Sebetulnya bukan masalah soal daging, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih daripada makanan dari Tuhan, yaitu apa? Berontak kepada pimpinan Tuhan. Oke. Jadi itu hanya gejala saja, mereka berontak, ya. Sama seperti marah, ada sesuatu yang lebih dalam daripada marah, ya. Dan jadi pertanyaannya, mungkin kita lupa kepada pimpinan Tuhan yang demikian besar. Oke. Dan sebetulnya kalau kita lihat kepada Yohanes 6 ayat 51, Yesus juga adalah mana yang datang dari surga, mana yang telah memuaskan kehidupan fisik orang Israel, mempunyai arti yang lebih dalam. Ya. Tuhan akan memuaskan kelaparan daripada jiwa mereka jikalau mereka mencari Tuhan. Oke. Pertanyaan, apakah Anda memberikan roti yang akan memuaskan jiwa mereka? Ya. Ini penting kepada saudara-saudara sebagai guru-guru sekolah Sabat, ya. Apakah pelajaran kita itu bisa memuaskan kerohanian, ya, mendekatkan mereka kepada Tuhan, atau
Bisa terjadi omelan-omelan yang terjadi. Oke, kita teruskan sekarang kepada bilangan yang ke-12. Apa penyebab persungutan daripada Miriam dan Harun? Bilangan 12 ayat 1 sampai 3. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi luar biasa sekali ini Musa, namun kita coba lihat apakah masalahnya itu oleh sebab masalah dia punya ipar daripada Miriam dan Harun. Ya. Ingat, oke, Miriam dan Harun itu adalah kakak daripada Musa. Ya. Kemudian dia tidak senang kepada iparnya. Ya. Jadi ini adalah in-laws problem. Oke, kenapa? Sebab dia punya kulit hitam. Ya. Kulit hitam, ya. Jadi mungkin saja kita juga mempunyai perasaan rasis, ya. Tetapi lebih daripada itu kita lihat dari pertanyaan ini, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja, bukankah dengan perantaran kita juga dia berfirman, ya, menunjukkan adanya satu kecemburuan profesi, oke, kecemburuan profesi di sini. Jadi apakah soal istri? Lebih daripada itu, bukankah Tuhan menggunakan kita juga? Ingat, satu pasal sebelumnya, 70 orang pemimpin baru dipilih. Jadi, sekarang biasanya mereka sangat menonjol. Kenapa? Ya, coba lihat, ya, Keluaran pasal 15 yang keluar dari Mesir, ya, yang memimpin akan choir siapa? Ya, semua menyanyi, ya, nyanyian kemenangan Miriam, ya. Kemudian Harun itu, ya, Harun itu adalah selalu mendampingi akan Musa dan dia menjadi juru bicara daripada Musa, ya. Tetapi apa yang terjadi sekarang, ya, ada 70 pemimpin orang Israel yang lain yang dipilih, jadi mereka merasa, wah, kami ini tidak ada gunanya, ya. Apakah mungkin terjadi kadang-kadang oleh masalah ego, ya, di gereja? Kadang-kadang kita mempunyai perasaan yang sama, ya. Ya, wah, saya ini tidak penting lagi, ya. Ya, jadi langsung mulai mengkritik kepada pimpinan sebab apa? Merasa bahwa mereka tidak lagi bermanfaat, ya. Jadi ini kita lihat suatu akar yang jadi permasalahan. Jadi bukan hanya sekedar mengenai iparnya yang kulitnya itu hitam, ya. Tetapi demikian. Kemudian bilangan 12 ayat yang ke-6, ya, ini yang sering kita gunakan waktu mengajar tentang Ellen G. White, yaitu menyebutkan tentang kalau Tuhan itu mempunyai, kalau ada di antara kamu ada nabi, maka Tuhan memberikan, ya, berbicara melalui apa? Khayal dan mimpi, ya. Jadi itu, ya, berbicara mengenai khayal dan mimpi. Dan itu ditekankan kepada mereka bagaimana Tuhan berbicara. Oke, nah sekarang mengapa Tuhan tidak memaafkan saja Miriam atas persungutannya? Ya, setiap orang harus menanggung risiko atas perbuatannya. Kalau umat Israel mendapat hukuman atas pelanggarannya, maka pemimpin yang bersalah harus mendapat hukuman juga. Tuhan tidak tunggu-tunggu lama-lama, langsung juga apa? Kena kusta dia. Ya, karunia nubuat, ya, bukan untuk menunjukkan kuasa. Miriam sering disebut juga nabi, ya, tapi bukan untuk tunjukkan kuasa. Pemimpin harus menjadi teladan yang baik, ya. Ini peranannya sangat penting sekali. Pelanggaran apapun ada resikonya walaupun Tuhan telah memaafkan, ya. Jadi pelajaran penting bahwa pemimpin harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan saat menjalani hukuman, pemimpin dalam hal itu Miriam dapat merenungkan pelanggarannya. Coba bayangkan dia harus untuk 1 minggu lamanya. Baik. Kemudian kita sekarang kepada bilangan 13 dan bilangan 14. Oke, apa akibat laporan negatif dari 10 mata-mata? Mereka pergi ke mana? Ke Kanaan, ya. Kemudian
memberikan laporan. Ya, nah kita coba lihat laporannya ini di dalam Bilangan 13, 27 sampai 29. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Oke. Jadi artinya mereka memberikan laporan yang negatif bahwa ini adalah keturunan Enak. Kalau kita lihat keturunan Enak itu sama seperti Goliat, ya. Goliat itu keturunan Enak, ya. Jadi kadang-kadang mereka punya tinggi itu bisa 3 meter. Oke, ingat Goliat. Oke. Jadi luar biasa sekali mereka punya kekuatan, jadi mereka takut, ya. Nah, akibat ini, ya, apa yang terjadi? Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Peggy. Iya, Bilangan 14, 1 sampai 4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Nah, kita ingat bahwa Yosua dengan Kaleb mereka tidak takut, dikatakan mereka percaya, ya, bahwa Tuhan, ya, akan memberikan kepada mereka kemenangan. Sudah begitu banyak mukjizat yang telah terjadi, tetapi mereka ketakutan sampai bersungut-sungut dan mau kembali ke Mesir, ya. Jadi sekarang kita lihat 3 kisah itu, ya. 3 kisah itu apa yang menjadi akar dari masalah dari ketiga kisah tersebut. Pertama adalah tidak bersyukur. Ya. Mereka tidak bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan, mereka dikasih makan tiap hari, kasih minum tiap hari, mereka sudah bukan lagi budak, menjadi bangsa yang besar. Jadi ada perasaan tidak puas. Mereka ingat makanan Mesir, tetapi lupa mereka budak di Mesir. Mereka lupa, ya. Mereka lupa kepada pimpinan Tuhan dari Mesir. Mereka jatuh kepada hamba selera, ya, kembali selera, ya, oleh sebab tidak bersyukur, kemudian oleh sebab mereka merasa tidak puas, ya. Kemudian faktor yang lain juga merasa lebih baik daripada orang lain. Ini kembali kepada masalah Maryam dan Harun, oke. Dan dia merasa bahwa Tuhan juga menggunakan mereka, ya. Berhati-hati sekali dengan sifat oleh sebab bahwa Tuhan bisa menggunakan mereka sampai merasa, ya, lebih baik dari orang lain. Ya. Haus akan kuasa atau posisi rasa punya karunia rohani. Betul, Tuhan bisa menggunakan Harun dan Miriam, tetapi bukan karunia itu bukan untuk menunjukkan kuasa, dan itulah yang menjadi suatu masalah. Persunggutan itu menular, bahkan itu digunakan berikan judul dalam pelajaran kita, ya. Dan inilah yang terjadi di gereja juga, bukan? Kalau misalnya seorang mulai bersungut, kadang-kadang yang lain, oh ya betul, ya betul. Orang bersungut tentang pendeta, maka itu apa? Menular, ya. Berbahaya sekali sifat tidak puas, ya. Dan yang sangat penting, ya, kita lihat adalah mereka tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Bayangkan Tuhan sudah keluarkan, lepaskan mereka dari dari Mesir dengan 10 mujizat yang tidak bisa dibuat oleh manusia, dan mereka telah menyeberangi akan laut merah. Namun mereka takut untuk menghadapi akan orang-orang Enak ataupun orang-orang, ya, di Kanaan tersebut, tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian kedua.
pengantaraan untuk pemberontakan. Ya. Nah sekarang berapa sering ini nggak ada di pelajaran Anda ya, tetapi saya sengaja tambahkan. Jadi 5 kali berapa kali Musa mengantarai orang Israel ya, pengantaran ya. Jadi ini intercession ya. Apakah pelajaran kita menggunakan kata mengantarai dalam bahasa Indonesia, pengantara? Ya. Pengantara ya. Oke, bagus. Nah, sekarang jadi ini Musa selalu membelakan umatnya. Inilah pemimpin yang baik dan dia mengantarai mereka dalam hubungan antara umat Tuhan dengan orang ini dengan Tuhan ya, antara orang Israel dengan Tuhan. Baik. Jadi Keluaran 31 ayat 1 dan 12 sudah penyembahan sapi emas, dia juga mengantarai. Kemudian setelah Maryam dan Harun bersungut-sungut, ya Miriam dihukum kusta, ya dia juga mengantarai. Setelah orang Israel mau bunuh Musa, ya dan Tuhan juga mengantarai, ya. Kemudian nanti pelajaran yang berikut kita akan pelajari saat para pemimpin berontak kepada Musa, ya. Jadi pelanggar harus dihukum hidup-hidup, ya. Kita ingat cerita ya tersebut, ya, saat orang Israel menuduh Musa setelah membunuh orang Israel. Jadi selalu Musa mau coba mengantarai, ya, pengantara untuk hubungan mereka kepada Tuhan. Nah sekarang kita coba lihat beberapa poin tersebut, oke, dengan membaca ayatnya. Oke, apakah sikap Tuhan kepada pemberontakan orang Israel? Bilangan 14 ayat 11 dan 12. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Wah, luar biasa sekali apa yang telah terjadi oleh pelanggaran mereka. Langsung Musa dikatakan akan dipilih, tetapi bagaimana sikapnya? Kita tahu bahwa Musa justru tidak bersedia, ya. Dia merasa kasihan kepada umat Israel kalau mereka itu dimusnahkan, ya. Jadi, apakah permohonan daripada Musa? Ya, kita lihat Bilangan 14 ayat 19 dan 20. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Oke, jadi kita lihat bahwa permohonan daripada Musa diterima oleh Tuhan. Jadi inilah dia adalah seorang pengantara yang baik, yaitu memohonkan pengampunan. Oke, kita coba lihat pada saat Maryam memberontak dan mendapatkan kusta. Apakah yang ia doakan? Bilangan 12 ayat 13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Ya, dan betul-betul sembuh, tetapi 7 hari kemudian. Oke, jadi kemudian kita lihat bukan hanya Musa, ya, tetapi Yesus juga adalah pengantara yang baik. Oke, kita lihat Yohanes 17 ayat 9 dan Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Oh, yang atas belum ya? Yang ayat 9, 17 ayat 9? Ya. Yohanes 17 ayat 9, Yesus adalah pengantara kita. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Oke. Jadi inilah yang telah dibuat oleh Yesus. Oke. Jadi, nah sekarang ya, oleh pengantaran tersebut Tuhan mengampuni, ya. Ya, Tuhan mengampuni. Namun ya ada resiko yang terjadi. Oke. Kita coba lihat dalam Bilangan 14 ayat 20 sampai 23.
Ini kita coba lihat pertanyaannya, walaupun Allah memberikan kasih karunia-Nya dalam mengampuni, risiko negatif apa harus ditanggung oleh mereka yang telah memberontak? Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Oke, ya. Jadi risiko atas tindakan salah, ya. Tuhan telah mengampuni mereka. Dan Tuhan tetap memelihara mereka di padang belantara, tetapi artinya tetap memberikan mana setiap hari, tetap dapat air, namun hukuman mereka tidak masuk ke Kanaan. Jadi ada risiko untuk pelanggaran mereka. Apakah ada harapan bagi mereka? Sebetulnya tidak ada harapan. Mereka tetap keras. Harapan Tuhan sekarang adalah apa? Mengajar anak-anak untuk percaya kepada Tuhan. Ya, jadi itulah yang disebut proses regenerasi. Ya. Kalau orang sudah melihat mujizat-mujizat namun tetap menolak Tuhan, maka itu berarti bahwa ia berdosa di hadapan Tuhan. Ya, artinya sudah sangat berdosa di hadapan Tuhan, maka ya pada mereka ya sudah kita sebutkan adalah dosa yang tidak terampun ya. Tuhan tetap mengasihi namun mereka tidak mendapatkan Kanaan ya. Dan regenerasi ya 40 tahun kan satu generasi. Kemudian Tuhan ya mengharapkan generasi yang barulah yang lebih terbuka untuk mendengar pada firman Tuhan. Baik. Jadi Yesus adalah pengantara sekarang ini, Ibrani 9 ayat 15. Bris boleh baca terus setelah ini ya, Bris ya. Ya. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi Yesus sebagai pengantara, rupanya saya menempatkan tempat yang salah. Harusnya yang tadi dari Yohanes pasal 17 harus ditaruh sebelum ini. Oke, anyway, nanti saya perbaiki. Pelajaran penting. Musa adalah teladan pemimpin yang baik, seorang yang patuh, ya, yang penuh dengan kasih, ya, tetapi lemah lembut walau dikritik. Ya, argumentasi Musa mengingat nama baik Tuhan. Jadi dia katakan, Tuhan bagaimana pandangan daripada orang-orang yang sekitar sini kalau mengetahui bahwa engkau memusnahkan ini. Ya, jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang kejam. Dan ini satu pandangan yang sangat penting sekali. Misalnya ada Tuhan mereka ya yang kejam ya, artinya ilah-ilah mereka ini atau ilah Baal, ilah yang cabul, oke. Jadi itu yang dikenal oleh bangsa-bangsa dan kita harus mengetahui atau menunjukkan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Jadi Musa selalu siap membela akan umatnya dan menjadi pengantara kepada Tuhan. Ia menunjukkan bahwa ia lebih dari seorang nabi, ya. Musa adalah lambang daripada Yesus Kristus yang jadi pengantara. Nah sekarang karena sebutkan lebih daripada seorang nabi, ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab dan Roh Nubuat, ya ada 3 orang yang disebut lebih dari seorang nabi: Musa, Yohanes Pembaptis, dan Ellen G. White. Ya. Kenapa dikatakan lebih daripada seorang nabi? Ya. Nabi itu membawa terang dari Tuhan, bukan? Jadi pesan daripada Tuhan diberikan kepada umatnya. Ya. Nah, Musa bukan hanya membawa pesan dari Tuhan, ya, tetapi juga ia menjadi imam yang baik, menjadi pengantara yang baik, dan juga seorang pemimpin yang baik. Dia memimpin bangsa Israel. Oke, itu adalah disebutkan lebih dari seorang nabi. Ya, Yohanes Pembaptis, kenapa dia disebut lebih daripada seorang nabi? Ya, dia menjadi seorang yang menjadi suara yang di tengah belantara yang
yang menyediakan untuk perjalanan bagi umat Tuhan, dan bukan hanya itu, dan dia menjadi teladan yang baik, dan ia siap untuk akhirnya bukan mendapat aniaya sampai ya menjadi martir. Nah, kenapa Ellen G. White ya waktu ditanya, apakah kamu seorang nabi? Ya. Dan selalu dia katakan apa? I am the messengers of the Lord. Ya, saya adalah utusan Tuhan. Kemudian pernah satu waktu dalam salah satu tulisannya, waktu ditanya lagi kepada ini, yang saya lakukan adalah lebih daripada seorang nabi. Kenapa? Ya, sebab coba bayangkan, ya, bukan hanya dia membawakan suara Tuhan, ya, tetapi dia juga betul-betul termasuk dalam memimpin akan pergerakan daripada gereja misioneri ke-7, ya. Jadi memimpin suatu pergerakan. Kemudian kalau kita coba tulisannya, ya, tidak ada tulisannya yang seperti tulisan daripada Ellen G. White, ya, yaitu 100.000 halaman, ya, lebih dari 100 buku, 4.600 artikel, ya, luar biasa sekali, ya. Jadi lebih daripada seorang nabi. Oke. Nah, Musa dikatakan adalah lambang daripada Yesus oleh sebab dia juga menjadi pengantara yang baik. Yesus adalah pengantara kita, mewakili kita di hadapan surga. Kemudian adalah resiko untuk pelanggaran, mereka tidak bisa masuk Kanaan, ya. Setiap pelanggaran ada resikonya, walaupun Tuhan memaafkan kita, sama seperti orang yang merokok, ya. Jadi kalau dia sudah 30 tahun merokok, ya, walaupun dia akhirnya berhenti, ya, Tuhan mengampuni dia, tetapi resiko dengan nikotinnya 30 tahun itu mempunyai resiko, okay, dalam tubuhnya. Oke. Kita diharapkan untuk mengantarai orang lain kepada Tuhan. Jadi diharapkan kita juga sebagai pengantara, ya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mengharapkan kita menjadi pengantara, mendoakan akan orang lain, ya. Kita boleh memperkenalkan orang lain, ya, kepada Tuhan atau Tuhan kepada orang lain. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat penting sekali. Baik, mengapa kemudian mereka yang punya penyakit kusta, ini berbicara sedikit tentang Maryam, ya, harus diisolasi sampai terbukti dia tidak ada penyakit lagi. Praktek ini diperlukan supaya penyakit itu tidak akan menular. Setelah 7 hari, Miriam bisa keluar dalam keadaan sembuh oleh sebab mujizat daripada Tuhan, dan pengaruhnya artinya kustanya tidak menular kepada yang lain. Oke, nah sekarang istilah tadi Anda gunakan apa? Prasangka, ya. Saya gunakan kata lancang, ya, presumptuous, ya. Kalau prasangka itu prejudice, ya, dalam bahasa Inggris. Tetapi presumptuous, saya merasa bahwa kata lancang lebih tepat. Oke, nanti kita coba lihat pembahasannya. Oke, apakah sikap Israel kepada Tuhan saat mendapatkan hukuman dari Tuhan? Ya, coba Bilangan 14, 39 dan 40. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Ya, jadi mereka tahu mereka telah berbuat dosa. Jadi sekarang mereka mau coba jalan, oke? Kemudian apakah, ya, ini mereka terima hukuman dari Tuhan? Ya, tidak, ya. Walaupun dengan kami sudah berdosa, mereka tidak terima hukuman daripada Tuhan. Mereka sekarang mau coba apa? Mengambil langkah mereka sendiri, oke? Ya. Nah, itulah yang saya maksudkan dengan kata lancang, oke? Mereka mau coba melangkah sendiri. Mereka tahu mereka telah berdosa, kami telah berdosa. Mereka tahu oleh sebab dosanya mereka tidak bisa masuk ke Kanaan. Maka mereka bertekad untuk berpaling dari kesalahan, untuk maju ke depan dengan pemikiran sekarang Tuhan akan beserta mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka gagal. Waktu mereka menyerang, mereka dipukul mundur. Ya. Nah, inilah kita bisa melihat yang disebut presumptuous, atau saya sebutkan apa? Lancang. Ya.
bukan hanya prasangka. Prasangka itu prejudice. Ini presumptuous. Oke. Ada perbedaan antara iman dan lancang. Ya. Kalau mereka dengar Yosua dan Kaleb masuk ke Kanaan, itu adalah iman. Mereka siap untuk berperang waktu ya pertama kali ya. Tetapi sekarang ya mereka sudah ditolak oleh Tuhan, mereka bertindak dengan lancang. Perbedaan antara iman dan lancang kita harus lihat ya. Mungkin salah satu contoh yang sangat penting adalah ingat waktu Yesus dicobai. Pertama kan Yesus dicobai oleh setan. Pertama adalah soal selera. Oke, jikalau kamu adalah anak Allah, jadikanlah roti ini, jadikanlah batu ini menjadi roti. Itu soal selera. Waktu Yesus lapar. Tapi yang kedua, bagaimana ya waktu naik ke atas bait Allah dikatakan, jikalau kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu ya. Dan ada tertulis bahwa malaikat-malaikat itu akan menampung kamu ya. Kemudian apa yang Tuhan katakan, Yesus katakan, janganlah mencobai akan Tuhan Allahmu. Jadi apakah masalahnya di sini? Itulah presumptuous ya, lancang ya. Jadi itu adalah iman yang salah, yaitu coba ya, oh Tuhan pasti akan beserta dengan kita. Itu sama seperti seorang yang tidak akan kerja, tidak mau kerja ya. Toh Tuhan akan berkati saya. Ya, itulah ya lancang, presumptuous. Alright, kita coba lihat perbedaan ya antara iman dan lancang. Anda lihat sebagian ini di dalam pelajaran hari Jumat, okay? Iman dan lancang. Jadi iman percaya kepada Tuhan ya untuk menang ya. Tetapi kalau lancang percaya kepada diri sendiri ya, jadi mereka coba hadapi itu dengan diri sendiri. Percaya Tuhan dan firman-Nya ya. Anda lihat itu di pelajaran hari Jumat. Kemudian mereka berdasarkan kepada impuls, perasaan. Oke. Kemudian menuntut janji Tuhan ya. Ini juga menuntut janji Tuhan, tetapi menuntut janji Tuhan dengan penurutan. Tetapi kalau mereka menuntut janji Tuhan dengan benarkan diri sendiri, ya, justify, ya, itu. Kemudian motivasi daripada iman adalah kasih, sedangkan ini motivasi adalah takut. Kenapa takut? Takut dihukum, ya, takut untuk tidak masuk Kanaan, ya. Jadi motivasinya takut. Tetapi iman akan membawa kepada kehidupan, kemudian sedangkan lancang akan bawa kepada kematian. Jadi ini pelajaran yang penting untuk kita sadari. Nah sekarang, apakah persamaan yang Anda lihat dalam perjalanan orang Israel di padang belantara dengan umat Tuhan yang hidup sekarang sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali? Ya, 1 Korintus 10 ayat 1-11. Tetapi saya pilih saja ayat yang ke-6 dan yang ke-10. Oke. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Oke, jangan bersungut-sungut. Oke, persamaan umat Tuhan dengan Israel. Kita juga perjalanan ke Kanaan, tetapi Kanaan surgawi. Kita juga mendapatkan banyak pimpinan Tuhan. Kita juga dibebaskan dari perhambaan, tapi perhambaan dosa. Kita juga dipimpin dari hari ke hari. Nah, pertanyaan betapa sering kita bersungut-sungut. Pelajaran diberikan Paulus, kita harus belajar dari kegagalan mereka. Jangan sampai kita yang telah melihat kebaikan Tuhan berakhir dengan persungutan dan kehilangan surga, saudara-saudara. Ya. Oleh sebab posisi atau oleh sebab penyakit, oleh sebab pencobaan yang datang kepada kita. Kenapa Tuhan tidak menyertai dengan kita sementara kita sudah setia kepada Tuhan? Betapa sering kita tidak melihat rencana Tuhan di dalam kesulitan kehidupan dalam sehari-hari. Jangan sampai kita artinya, oke, 7 itu sudah. Ingat pengalaman di Gilgal. Mereka tinggal menyeberang saja, namun jatuh juga dengan perempuan Moab dan berpaling dari Tuhan dan mulai menyembah Baal. Ya.
Sudah dekat ya. Ini sudah 40 tahun ya di Gilgal ya, tetapi mereka gagal. Baik. Tantangan yang kita hadapi dalam padang belantara kehidupan. Saya sebutkan kehidupan. Informasi yang tidak pernah berkeputusan, kita datang setiap hari. Berbagai kepelesiran yang coba mengelabui kita. Pornografi dianggap cinta. Materialisme sebagai pemecah masalah. Ya. Jadi kalau kita punya uang, sudah pasti semua beres. Ya. Kita sering berada di tempat yang salah dan berpikir secara salah. Oke, kecuali kita dapat menyaring semua informasi dengan pandangan Kristen, kita akan punya pandangan yang sekular, kita jatuh dalam perjalanan ke Kanaan surgawi. Saya mau sebutkan, saudara-saudara, ini kata pandangan hidup itu dalam bahasa Inggris disebut world view, oke, world view, oke. Jadi kita punya world view, ya. Nah, kita dapatkan informasi-informasi semua dari televisi, dari internet, dari apa, ya. Maka kita harus bisa menyaring, ya. Dan yang menyaring itu adalah apa? Pelajaran sekolah Sabat, Alkitab, pendidikan Kristen. Jadi langsung Anda bisa tahu, tolak. Oh, ini salah, ini tidak benar. Oke. Jadi kita harus siap untuk mengenyampingkan sesuatu pandangan-pandangan yang salah. Oke. Banyak yang setengah-setengah dalam perjalanan ke surga. Bilangan 14 ayat 40 mereka coba maju tetapi Tuhan tidak lagi beserta mereka. Ya. Sama seperti mereka yang divaksin 1 kali, ya, tidak cukup kuat untuk menghadapi COVID-19. Ya. Sekarang dengan Delta, maka di sini Pfizer akan katakan akan memberikan 1 booster lagi, yaitu virus, artinya 1 vaksin yang ketiga kali. Ya. Jadi kadang-kadang maju sebentar saja, tetapi kita langsung dipengaruhi banyak perkara yang lain. Kita perlu selalu menang. Makanya kata overcome, berbagailah orang yang menang di dalam buku Wahyu, itu dalam bahasa Grekanya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah continues to overcome. Senantiasa menang. Jadi bukan menang masa lalu, masa sekarang, tetapi juga sampai masa yang akan datang. Oke. Diperlukan iman yang teguh, bukan lancang, oke, bukan presumptuous. Alright. Nah, ini adalah satu kutipan Anda tidak dapatkan di pelajaran Anda, tetapi saya merasa perlu masukkan, sengaja berikan dalam bahasa Inggris, tetapi dibaca dalam bahasa Indonesia saja. Oke, Peggy boleh tolong baca. Beri Sapran. Mereka melupakan pekerjaan pahit mereka di Mesir. Mereka melupakan kebaikan dan kuasa Tuhan yang ditampilkan demi mereka dalam pembebasan mereka dari perbudakan. Mereka lupa bagaimana anak-anak mereka selamat ketika malaikat penghancur membunuh semua anak sulung Mesir. Mereka melupakan pameran akbar kekuatan suci di Laut Merah. Mereka lupa bahwa ketika mereka telah menyeberang dengan selamat di jalan yang telah dibukakan bagi mereka, pasukan musuh mereka yang berusaha mengikuti mereka telah dibanjiri oleh air laut. Mereka hanya melihat dan merasakan ketidaknyamanan dan cobaan mereka saat ini, dan bukannya mengatakan, Tuhan telah melakukan hal-hal besar bagi kita, sedangkan kami adalah budak. Dia membuat kami menjadi bangsa yang besar. Mereka berbicara tentang kerasnya jalan, dan bertanya-tanya kapan perjalanan mereka yang melelahkan ini akan berakhir. Baik, saudara-saudara sekalian, saya rasa ini bagus sekali kutipan, makanya saya masukkan di sini, ya, yaitu mereka lupa, ya, mereka lupa, berulang-ulang dituliskan oleh Mrs. White, mereka lupa, ya, saudara-saudara sekalian, jadi aplikasinya, ya. Paulus mengatakan bahwa kisah orang Israel ada satu pelajaran untuk kita di zaman sekarang ini. Pelajaran apakah yang kita bisa pelajari dari pengalaman mereka? Ya. Kemudian apakah Anda lebih banyak menghitung berkat Tuhan daripada bersungut-sungut? Ya. Jadi jangan lupa berkat Tuhan. Ya. Itu adalah satu hal yang sangat. Kalau kita ingat berkat Tuhan, kita tidak akan bersungut-sungut. Bagikan pengalaman bahwa pengantar itu lebih bagus daripada kritik. Ya.
dorongan semangat apa yang kita dapat dari pengalaman Yosua dan Kaleb, ya, bagaimana tetap positif dan percaya berjalan dengan iman. Kemudian apakah Anda sudah berdoa untuk mereka yang kecewa dengan gereja kita, ya, dan membujuk mereka untuk kembali, ya. Jadi banyak orang-orang yang seperti orang Israel, yaitu penuh dengan persungutan. Jadi sebagai pengendara yang baik, maka kita harus berdoa untuk mereka dan juga mengajak mereka untuk kembali. Baik, saudara-saudara sekalian, itulah pelajaran kita. Terima kasih ya Peggy dengan Bruce yang sudah baca. Ya, sekarang wah cukup banyak ya, 235 orang ini. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah bergabung. Ya, terima kasih Bris. Ya, saatnya adalah tanya jawab. Dan sebelum kita melanjutkan untuk tanya jawab, saya lihat di ya yang raise hand sudah 2 dan yang bertanya di chat room mulai bertambah ya, namun masih sedikit dari biasanya. Saya berikan kesempatan pendeta untuk minum dan kita akan melihat teaser dari acara Pendeta Kuntaraf. Silakan Daniel. Iya, terima kasih untuk acara-acara Oral Channel. Saya masih tetap mengundang untuk hari Minggu pagi mengikuti acara lagu-lagu jam 8 pagi. Dan pada jam 8 malam, Pendeta Kuntaraf akan membawakan pelajarannya dalam berbahasa Inggris. Ya, baik, saya akan panggilkan dulu yang raise hand nih. Ini yang raise hand nggak tambah-tambah ya orangnya ya. Saya perhatikan orangnya sama terus ya. Baik, untuk Pak Pulo Lasman Simanjuntak, silakan Pak Pulo. Pak Pulo atau Pak Lasman ya enaknya panggil, saya lebih suka panggilnya Pak Lasman ya. Silakan Pak Lasman Simanjuntak, boleh di-unmute dan dibuka kameranya Pak. Iya, silakan Pak di-unmute. Harus di-unmute dulu. Ya, belum di-unmute Pak. Saya sudah Oke. Ya, silakan. Salam, selamat hari Sabat, salam Selamat sehat Sabat selalu, ya. Pak, salam sehat. Baik, Pak Pendeta, saya mau tanya pertanyaan ini, pelajaran kita kedua ini gelisah dan berontak sangat cocok dengan kondisi sekarang di tengah pandemi COVID-19, gelisah, penuh kegelisahan, ketakutan, khawatir dan cemas.
kita sedang belajar, sebenarnya kita sedang belajar Alkitab, bahwa yaitu dari bilangan 10 sampai 14 ada 5 pasal yang kita pelajari di sini. Tadi pendeta sudah menjelaskan ada 14 persunggutan, 10 mencobai Tuhan yang akhirnya menimbulkan suatu kegelisahan dan berontak, yaitu berontak bangsa Israel. Pertanyaan saya pendeta untuk di kelas dan aplikasi kehidupan kita, kira-kira model-model kegelisahan apa yang bisa kita pelajari untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita maupun nanti di kelas yang bisa kita bagikan. Itu pertanyaan pertama pendeta, supaya lebih jelaskan model-model kegelisahan gitu. Apa juga hanya kegelisahan rohani, bisa juga menimbulkan di sini ada kegelisahan kesehatan di sini pendeta. Pertanyaan kedua pendeta, digambarkan di sini, apakah kita sebagai umat-umat Tuhan bisa mendeteksi ya, karena ini kita selalu belajar dari kegagalan bangsa Israel. Apakah kita bisa mendeteksi kegelisahan kita ya, seperti tadi hewan, ya hewan, anjing, gajah, lemur itu mampu mendeteksi gelombang seismik gempa gitu. Apakah kita bisa mendeteksi ini pendeta? Misalnya contohnya nih yang satu-satu apakah kita terus bergantung kepada Tuhan bahwa kita bisa mendeteksi kegelisahan kita supaya kita tidak memberontak kepada Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta untuk dua pertanyaan ini. Wah, sekali dua ya. Terima kasih Pak Lasman. Silakan Pak Pendeta. Jadi kegelisahan apa yang terjadi? Ya, kegelisahan itu adalah masalah rohani. Oke. Namun penyebabnya itu bisa masalah rohani, bisa masalah fisik, masalah mental, ya, atau masalah emosi. Ya. Jadi orang bisa gelisah itu oleh sebab kena COVID. Ya. Dia bisa gelisah oleh sebab tidak ada lagi makanan dan dia hilang pekerjaan. Seorang bisa gelisah oleh sebab anaknya terlalu nakal. Seorang bisa gelisah ya oleh sebab orang tua di dalam keadaan sakit parah. Jadi banyak penyebab-penyebab yang menyebabkan seorang itu gelisah. Tetapi itu sebetulnya adalah masalah kerohanian. Apakah seorang itu bisa hadapi dengan tenang atau tidak pada saat gelombang-gelombang ini datang kepada kita? Ada orang yang hadapi ya tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya, dia tetap tidak pernah mau misalnya untuk kerja pada hari Sabat, sebab percaya Tuhan akan peliharakan dia, ya, walaupun dia menghadapi tantangan besar. Jadi kegelisahan itu bisa terjadi oleh sebab berbagai macam masalah, tetapi akan terlihat di dalam soal kerohanian. Ya. Jadi dengan mengeluh, mengomel, dan sebagainya. Apakah kita dapat deteksi itu kegelisahan? Oh ya, itu tergantung kepada kepekaan kita di dalam kerohanian. Lebih dekat kepada Tuhan, maka kita lebih merasakan adanya keadaan kita yang berdosa. Kalau orang tidak lagi merasa berdosa, justru itu dalam keadaan berbahaya. Ya. Lebih dekat seseorang, maka dia merasakan bahwa dia memerlukan Tuhan. Jadi bisa lebih mudah untuk mendeteksi. Ya. Ada orang-orang yang berpikir tidak pernah merasa bahwa dia berdosa. Ya. Saya ambil contoh. Ya. Kalau kebetulan saya datang dari keluarga Buddha, ya Buddha itu prinsipnya itu orang kalau berbuat baik, ya maka dia akan dapatkan kebaikan, ya. Itulah sebabnya selama dia berbuat baik dia tidak merasa bahwa itu bersalah dan tidak melihat merasa kebutuhan akan Tuhan. Oke. Jadi sebab itu sukar sekali menarik jiwa seperti di Thailand ataupun di Burma yang banyak mayoritas adalah orang Buddha. Mereka merasa bahwa mereka sudah cukup benar. Nah, jadi kembali kegelisahan itu tergantung kepada kepekaan kita, ya, kepada kerohanian. Kalau kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, maka soal kecil menyakiti orang lain saja kita sudah merasa, aduh saya sudah buat kesalahan, maka dia siap untuk minta maaf dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan telah menjawab. Terima kasih Pak Pendeta Kuntara. Lanjut. Ya, terima kasih Pak Pulau Lasman, dan selanjutnya saya akan bacakan di sini ada pertanyaan dari Bapak Ardi Sulung. Pak Ardi Sulung masih bersama-sama dengan kita, Kak? Apakah Pak Ardi Sulung masih ada? Boleh dijawab?
Eh, Masih ada sih, masih ada. Masih ada ya? Oke, sebentar. Oke. Pak Ardi Sulung. Ini kenapa jadi hilang pertanyaannya tadi? ada ini, saya bisa baca. Tunggu sebentar berapa. Ya, betul. Selamat sahabat, apakah meminta maaf atau memaafkan harus melihat status atau umur? Apakah itu dosa antara orang Israel dengan Musa atau orang Israel dengan Tuhan? Baik, meminta maaf atau memaafkan ya tidak harus melihat status umur. Oke. Saya sering meminta maaf ya kepada cucu saya. Waktu cucu saya umur 7 tahun, ya kemudian oleh sebab dia mengatakan sesuatu dan saya katakan itu salah, ya. Ini berbicara mengenai masalah tempat untuk dapatkan makanan. Dia kata enggak, opa, ya ini sini. Kemudian ternyata bahwa dia benar dan saya salah dan saya minta maaf kepada saya punya cucu. Ya. So bisa bayangkan orang yang umur di atas 70 tahun minta maaf kepada orang yang umur 7 tahun. Oke. Jadi tidak boleh tergantung kepada umur. Kalau kita merasa salah, selamanya kita harus meminta maaf ya dan kita harus selalu siap untuk memaafkan. Apakah itu dosa antara orang Israel dengan Musa? Yaitu maksudnya apakah soal memaafkan itu atau orang Israel dengan Tuhan? Apakah itu dosa antara orang Israel dengan Musa atau orang Israel dengan Tuhan? Oh, oke. Kita harus ingat bahwa setiap dosa ya atau kesalahan kepada seseorang itu adalah sama dengan berdosa kepada Tuhan. Ya. Kita ingat pada saat Yusuf berada di tempatnya Potifar, digoda oleh istrinya Potifar, kemudian apakah jawaban daripada Musa si Yusuf ya bagaimana aku melakukan dosa seperti ini kepada Tuhan ya kemudian ya kepada dia punya majikan dan sebagainya. Jadi suatu pelanggaran itu berhubungan kepada orang tersebut dan juga kepada Tuhan ya. Jadi kalau Anda misalnya saya ambil contoh saya soal sederhana, kita gosip ya atau menyalahartikan bersungut ya kepada satu orang ya dan mengatakan satu perkara yang tidak tepat ya digosipin misalnya Peggy digosipin oleh satu orang oke maka ya Anda itu orang tersebut sudah bersalah kepada siapa kepada Peggy tetapi juga bukan hanya kepada Peggy kepada Tuhan ya kenapa misalnya reputasi seseorang itu diruntuhkan ya jadi artinya pelanggaran kepada hukum Tuhan ya di dalam mencuri akan reputasi seseorang. Ya. Jadi bukan hanya menjadi saksi dusta ya, tetapi juga mencuri ya reputasi. Ya. Jadi ini yang saya ingin sampaikan bahwa bukan hanya dengan Musa, tetapi juga dengan Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta. Dan selanjutnya saya akan bacakan dari Lili Kakiai. Semoga Lili Kakiai masih ada ya bersama-sama dengan kita. Ada Bu Peggy. Oh, terima kasih. Baik. Iya, hilang lagi nih. Ops. Kenapa hilang lagi di layar saya barusan ketutup? Oke. Kenapa harus sakit kusta? Apakah ada arti rohani dari penyakit ini? Oke, penyakit kusta merupakan suatu penyakit yang sangat ditakuti pada waktu itu. Ya, sebab kemungkinan untuk sembuh itu hampir tidak ada. Oke, kecuali suatu mujizat. Ya, jadi ini juga merupakan suatu lambang daripada suatu dosa. Ya, dosa itu adalah sama seperti kusta. Ya, jadi harus menjadi hal yang kita harus takuti. Ya. Jadi Miriam mendapatkan kusta yang harus diisolasi, menunjukkan satu perkara yang sangat menakutkan dan itu diketahui oleh banyak orang apa yang terjadi ya. Bunda Miriam sudah diisolasi ya. Jadi ini masalahnya kalau pemimpin ya sudah melakukan suatu kesalahan ya, maka
sampai dia bisa merasa sangat malu sekali bahwa dia harus kusta oleh sebab pelanggarannya. Ya. Namun demikianlah Tuhan mencoba mengajar bahwa itu adalah satu tindakan yang salah. Baik, terima kasih Pendeta. Kepada mereka yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand ya. Dan kalau mau bertanya untuk dibacakan pertanyaannya boleh tuliskan di chat room. Baik Pendeta, selanjutnya saya akan bacakan dan setelah ini yang raise hand siap-siap akan saya panggil. Sam S. Selamat malam Sir. Hal apa yang membuat orang Israel lupa atas pimpinan Tuhan bagi mereka? Ini Sam S ini siapa? Ini murid saya, panggil saya Ya, Sir. betul. Sam Hut. Oke. Apa yang menyebabkan mereka lupa? Ya, mereka lupa kepada Tuhan oleh sebab mereka ingat diri sendiri. Ya. Jadi ingat diri sendiri merasa tidak puas. Ya. Kemudian dia merasa bahwa dia capek, ya jalan terus, ya. Jadi dalam keadaan merasa diri tidak merasa puas, ya. Kemudian tantangan-tantangan dihadapi, maka mereka lupa kepada Tuhan. Ya. Saya rasa ini telah menjadi banyak pengalaman dari banyak orang juga. Betapa sering kita melupakan Tuhan pada saat krisis yang datang kepada kita. Jadi krisis, dan salah satu yang sering kita harus ingat ialah bahwa kita harus belajar untuk menyangkal diri. Ya, selfishness adalah merupakan satu akar daripada dosa. Ya, selfish, mementingkan diri, dan kita harus belajar untuk menyangkal diri. Oke. Baik, terima kasih. Saya akan panggilkan yang raise hand, Saudara SJ Maromon. SJ Maromon, silakan. Ya. Selamat sahabat dan selamat sahabat. Ya, selamat malam, Pak Pendeta. Saya Pendeta SJ itu pagi. Samuel Joseph Maromon. Baik. Oke, saya akan pada saat Musa di Gunung Sinai melihat orang-orang Israel pada saat itu jahat sekali, sangat jahat. Tapi Musa mempunyai permohonan kepada Allah. Itu dalam Keluaran 32 ayat 32. Dia katakan, jangan amarah kepada bangsaku ini. Lebih baik lepaskanlah, hapuslah maksud saya, namaku di dalam kitab kehidupan daripada engkau memusnahkan bangsa ini. Namanya juga manusia, kalau menurut saya. Oke, ini ada dampaknya ke kami semuanya. Pertanyaannya, ada 4, Ibu Guru. Apakah Allah mau menguji iman Musa, atau Allah memang menginginkan memusnahkan bangsa ini, atau bangsa Israel? Yang kedua, apakah Musa pada saat itu mengingatkan Allah, karena Allah itu Maha Kasih, tapi Musa sengaja mengingatkan Allah? Yang ketiga, apakah Allah ingin mempermalukan bangsa ini kepada bangsa yang lain, yang notabene-nya orang kafir? Yang keempat, bagaimana dengan janji Allah kalau memang itu bangsa mau dimusnahkan kepada Bapak Abraham, Bapak Ishak, dan Bapak Yakub? Terima kasih. Waduh, pertanyaannya banyak sekali nih Pak. Mungkin bisa diingatkan oleh Pendeta. Oke, baik. Pendeta, saya mohon karena ini makin banyak pertanyaan, bisa dijawab dengan singkat, Pendeta. Dan kepada mereka yang raise hand mau bertanya langsung, mohon pertanyaannya dipersingkat ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Maromon. Oke, yang pertama benar adalah Allah mau menguji ya kesungguh-sungguhan daripada Musa, dan Musa tetap ya mengasihi akan umat tersebut, kemudian juga mengasihi akan Tuhan. Ya. Kemudian apakah Musa mau ingatkan bahwa Allah itu adalah Maha dan Kasih? Ya,
Tuhan tidak perlu untuk diingatkan sebenarnya, ya. Ini hanyalah suatu pernyataan daripada Musa, ya. Tetapi Tuhan ingat, Tuhan sendiri sudah punya suatu rencana dan Tuhan juga tahu akan masa depan, ya. Tetapi ini adalah suatu dialog antara Tuhan dengan Musa. Jadi seperti Musa mau ingatkan, tetapi Tuhan tidak pernah lupa bahwa Dia adalah penuh dengan kasih. Oke. Kemudian apakah memang Tuhan mau mempermalukan akan bangsanya? Oh tidak, ya. Dan Tuhan akan tetap menunjukkan kasih-Nya dan Dia sendiri sudah punya rencana, tetapi ini dialog dan termasuk di dalam menguji akan Musa sendiri. Kemudian apa yang terjadi dengan janji Tuhan kalau misalnya mereka dimusnahkan, ya. Kalau seandainya mereka dimusnahkan dan masih ada Musa dengan keluarganya dan turunannya, itulah yang akan tetap menjadi mereka itu juga adalah keturunan Abraham, ya. Jadi tetap saja bisa diteruskan melalui nama Abraham. Sama seperti saya boleh katakan bahwa tidak semua keturunan Abraham itu, ya, menjadi orang yang tepat. Misalnya saya ambil contoh, anaknya Ishak itu ada namanya Yakub, dan itulah orang Israel, tetapi bukan hanya dia, tetapi ada juga Esau. Tetapi Esau itu akhirnya menjadi orang disebut nenek moyang daripada orang Edom, ya. Dan orang Edom terkenal seorang yang menyembah kepada, memberikan persembahan manusia. Kalau Anda pergi ke Jordan, ya, ada tempat-tempat peninggalan daripada orang-orang Edom. Oke. Jadi bisa melihat akan beberapa tempat, ya, namanya Petra, ya. Saya ingat Ibu Peggy pernah ke sana, ya. Di Petra, ya, itu adalah tempatnya orang Edom, dan di situ ada tempat-tempat di mana mereka mempersembahkan manusia atau penyembahan kepada ilah-ilah yang lain. Bukankah sama-sama keturunan Abraham, ya? Jadi tidak selamanya keturunan Abraham itu adalah setia. Oke. Baik, mudah-mudahan saya sudah jawab itu semua 4 pertanyaan. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Daud F. Daud F. Sinaga. Masih ya, sama-sama Pak Daud ya. Selamat sahabat, bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan tidak diizinkan melihat tanah Kanaan. Hanya Yosua, Kaleb, dan anak-anak yang lahir di perjalanan. Pertanyaan, apakah untuk keselamatan waktu Yesus datang kedua kali mereka, dalam kurung orang Israel dan yang keluar dari Mesir, dapatkan atau tidak? Maksudnya mereka diselamatkan atau tidak nanti? Oh, itu sesuai dengan mereka punya pertobatan dan hubungannya dengan Tuhan, ya. Jadi kalau para pemberontak-pemberontak yang sampai kepada kematiannya tetap tidak bertobat, ya, maka dengan sendirinya mereka tidak akan termasuk dalam kelompok yang diselamatkan waktu Yesus datang. Iya, karena itu pribadi ya, Pendeta ya, untuk keselamatan ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Teddy Suryatmaja. Pertanyaan Pendeta Kuntaraf, jika pengantara tidak digubris, apakah pengantara itu boleh meninggalkan tugasnya sebagai pengantara untuk orang tersebut? Iya. Dengan sini tergantung kepada daya tahan daripada pengantara. Ya. Yesus juga adalah pengantara kita, dan Dia menjadi pengantara itu di dunia ini sampai di surga, tidak pernah berhenti. Ya. Kemudian kalau Anda diangkat menjadi seorang pendeta, jadi pengantara untuk mendamaikan orang, ya, maka Anda akan tetap menjadi pendeta dan siap untuk menolong orang tersebut, ya, walaupun orang tersebut menolak, ya, tetapi Anda tetap mengasihi dan berusaha dengan sekerasnya, ya, berusaha keras. Namun, ya, kalau seandainya sama sekali menolak dan sebagainya, maka Yesus mengatakan kalau orang itu menolak, maka lebih bagus kita mengkebaskan kaki, mengkebaskan debu, ya, di
depan pintu kemudian tidak, artinya Anda tinggalkan. Jadi bisa saja kalau orang itu betul-betul terus-terusan menolak, Anda bisa meninggalkan supaya Anda bisa gunakan waktu untuk mereka yang lebih bermanfaat. Artinya Anda bisa menggunakan waktu Anda dengan lebih berdaya guna. Oke. Iya. Baik, sekarang saya akan panggilkan yang resen Bapak Denis Tambunan, namun saya akan berikan jawaban kepada beberapa yang bertanya. Di sini ada Ibu Evi Peo bilang boleh bertanya langsung, boleh Bu, tapi raise hand ya, tekan raise hand. Dan bagi mereka yang mau bahan ini dan belum bergabung di WhatsApp grup dari PGSSI ataupun Telegram PGSSI, boleh melihat link yang akan dikirim, yang sudah dikirimkan, atau mungkin Saudara Joy boleh kirimkan ulang link dari Telegram, boleh bergabung sehingga setiap acara mendapatkan rekaman maupun PDF dari pelajaran ini. Baik, Bapak Denis Tambunan, silakan yang raise hand boleh bertanya langsung. Baik, terima kasih Ibu Peggy. Terima kasih kepada Pendeta Kuntarap. Selamat Sabat kepada kita semua. Langsung saja, sehubungan dengan pelajaran kita mengenai gelisah dan memberontak, pelajaran kedua, ada dua figur yang saya perhatikan, yaitu Miriam dan Harun. Ya. Pada saat mereka memberontak dikarenakan cemburu dengan posisi kenabian Musa, Allah langsung memberi tulah penyakit kusta kepada Miriam. Tetapi imam besar Harun pada saat itu tidak apa-apa gitu ya. Kemudian kalau kita lihat pada saat pemberontakan orang-orang bajingan, kalau dikatakan dalam Bilangan 11, orang-orang bajingan, itu pada saat di Keluaran 32 kalau nggak salah, pada saat mendirikan anak lembu emas, imam besar Harun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya dia posisinya itu sangat menentukan bahwasanya dia tidak kena apa-apa sama sekali. Ya, pada saat cemburu kepada Musa, diakibatkan wanita Kus itu, Zipora, dia tidak apa-apa. Begitu juga pada saat membangun orang-orang bajingan itu membangun anak lembu emas, dia juga tidak kena apa-apa. Dikarenakan posisinya sebagai imam besar. Karena memang kalau di keterangan dikatakan bahwa sangat riskan karena dia akan memasuki bait suci. Artinya tidak bisa imam besar dikenakan seperti itu. Ya, itu yang jadi question mark bagi saya, Pendeta. Apakah menjadi menggelitik dalam hati saya? Apakah memang karena posisinya itu sangat besar sehingga sebagai seorang imam besar dia tidak kena apa-apa, malahan orang yang dapat dibinasakan, termasuk juga Miriam karena dia seorang wanita, dia juga terkena tulah. Mungkin boleh diberikan penjelasan Pendeta. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan itu pertanyaan itu ada hubungan dengan yang ditanyakan oleh Boy Revualu. Ya. Ya, mengapa hanya Miriam yang kena tulah, ya, dan Harun tidak? Oke, jawabnya ialah oleh sebab rupanya akar daripada kritik ataupun pemberontakan itu adalah datang dari Miriam. Ya. Jadi Miriamlah yang mempengaruhi akan Harun, makanya disebutkan tentang menular. Oke. Jadi akarnya, jadi Tuhan langsung menyerang kepada akarnya, yaitu dalam hal ini adalah Miriam. Tetapi bukan berarti bahwa Harun tidak menderita, dia pun juga ketakutan dan dia coba membujuk, ya. Dia mengalami suatu kegelisahan, ya, dan dia memujuk supaya Musa itu bisa memberikan kesembuhan kepada Miriam. Oke. Jadi kembali kepada masalah akarnya, dan akarnya adalah Miriam. Kemudian kepada masalah
ini lembu emas, ya, maka pada saat Musa memberikan pilihan kepada semua orang yang mau menurut akan Tuhan, maka Harun termasuk di dalam orang yang mau berpihak kepada Tuhan. Jadi artinya dia mengetahui bahwa dia salah, jadi dia bertobat. Makanya pekerjaan pelayanan itu diberikan kepada orang-orang Lewi, dan keturunan Harun itu adalah imam besar. Jadi keturunan Harun menjadi imam besar untuk di orang-orang Israel. Jadi kembali ya, di sini bukan hanya oleh sebab Harunnya itu adalah imam besar, tetapi oleh sebab ya ia mempunyai kesadaran bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan dan Tuhan menerima akan pertobatannya. Baik, terima kasih Pendeta. Ya. Iya, Pendeta. Terima kasih pertanyaan ini, kita waktunya tinggal saya kasih 5 menit lagi, ya 10 ya. Dari Boy Revualu yang pertanyaan pertama sudah terjawab, dan ini ada pertanyaan yang kedua dari beliau, Shalom sahabat pendeta, apakah mengkritik itu dosa? Ada kritik yang menjatuhkan, ada kritik yang membangun. Jadi kalau kita menolong seseorang, ya, wah sebaiknya ini adalah begini dan sebagainya untuk kebaikan, itu tidak masalah. Tetapi ada kritik yang menjatuhkan, itu artinya merusak reputasi seseorang, dan itu adalah satu perkara yang salah. Oke. Terima kasih. Selanjutnya dari Edi Ringo. Selamat sahabat, sehubungan dengan pelajaran hari Senin, bilangan 12 ayat 2, bagaimana solusi jika terjadi di dalam jemaat jika terjadi kecemburuan dalam pelayanan dalam jemaat? Misalnya tidak mau menerima pelayanan dari gereja jika pendeta itu yang melayani. Dalam kurung sakit hati, merasa tidak dihargai, menjadi alasan klasik. Jadi ini adalah masalah rohani, jadi pemecahannya adalah ya secara rohani, didoakan ya melalui firman Tuhan, kemudian melalui perlawatan. Iya, baik. Terima kasih Pendeta. Dari Foxy Gerungan, pertanyaan Pendeta, apakah kejadian yang dialami Miriam dan Harun bisa juga menimpa umat Tuhan saat ini? Oh, ya, sesuatu perkara yang bisa terjadi kapan saja. Oke. Walaupun hukumannya itu mungkin bukannya langsung dapatkan kusta, ya, tetapi seorang itu bisa saja mendapatkan suatu tulah, ya, oleh sebab menyerang kepada pemimpin, ya, ataupun juga menyerang kepada umat Tuhan, ya. Kalau tetap tidak mengalami suatu pertobatan walaupun sudah diingatkan dan sebagainya, maka Tuhan bisa gunakan suatu cara yang orang itu tidak kehendaki. Ya, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan dari Ibu Juanita Suling. Ini jawabannya pasti singkat karena tadi sempat Pendeta bahas ya. Tadi Pendeta Kuntaraf menyebutkan bahwa Ellen G. White salah satu orang yang lebih dari seorang nabi. Mengapa kami tidak menyebut Nabi EGW dalam setiap namanya disebut dalam khotbah-khotbah, tapi hanya Nyonya White atau Mrs. White? Terima kasih. Jadi maksudnya kenapa nggak sebut Nabi Ellen G. White gitu? Iya, oleh sebab beliau sendiri mengatakan bahwa waktu ditanya apakah kamu nabi, saya adalah utusan Tuhan. Ya. Jadi nabi bukanlah suatu jabatan yang harus dibangga-banggakan. Ya. Tetapi itu adalah utusan daripada Tuhan, yang kita ingat adalah bagaimana untuk mengikuti akan ajarannya. Ya. Jadi kalau mengikuti ajarannya, maka itu bisa menyebabkan ajarannya itu bermanfaat untuk hidup kita. Oke, terima kasih Pendeta. Tadi ada yang raise hand keluarga Londa tapi sudah lower hand ya. Nah, saya akan panggilkan yang raise hand Ibu Stans Triwandono. Silakan Ibu Stans. Shalom, selamat sahabat Pendeta. Shalom. Pertanyaan saya sehubungan dengan pelajaran hari Selasa, kegelisahan menyebabkan pemberontakan.
Jadi minggu yang lalu kami mengikuti KKR wilayah 12 mengenai misteri kematian. Kita tidak pungkiri bahwa sekarang ini kita gelisah melihat sebegitu banyak yang meninggal karena COVID. Ada pertanyaan, kenapa, apakah Tuhan mengizinkan Mr. Kalangi baru menghibur di kedukaan berapa menit setelahnya beliau meninggal. Tentunya menjadi kegelisahan bagi kita. Dan pendeta menjawab bahwa dunia orang mati itu adalah kuasanya setan. Jadi kalau untuk berbicara mengenai apakah Tuhan izinkan, itu salah katanya. Itu di KKR. Jadi saya bertanya, jadi kita kalau berdoa, kalau setan yang berkuasa, kita berdoa tiap kali perjalanan, Tuhan luputkan kami dari mara bahaya, apa berguna atau tidak kalau setan yang berkuasa terhadap kematian. Dan kita tahu bahwa Ayub tidak diambil hanya oleh setan karena Tuhan melarang. Pertanyaan saya adalah apa yang dijawab oleh pendeta di KKR bahwa perkataan Tuhan mengizinkan itu terjadi itu tidak tepat. Bagaimana menurut pendeta Kuntara? Ini nanti kalau saya tidak sependapat dengan pendeta itu nanti kasihan nanti pendetanya jadi diserang. Tetapi saya percaya ya yaitu suatu tantangan kita hadapi ya adalah oleh sebab itu tantangan itu datang daripada setan ya, tetapi itu boleh menjadi suatu ujian ya dari segi kerohanian ya. Jadi Tuhan ya dapat mengizinkan sesuatu malapetaka walaupun bukan Tuhan yang memberikan malapetaka. Jadi kalau Tuhan tidak mengizinkan kembali ya, kalau Tuhan tidak mengizinkan ya maka malapetaka itu tidak datang ya. Yang kita harus ingat juga, kita gunakan misalnya 1 Korintus pasal 10 ya ayat yang ke-13 ya. Tuhan tidak akan membiarkan suatu pencobaan lebih besar daripada kekuatan kita. Jadi itu menunjukkan ya bahwa ada pencobaan yang Tuhan izinkan, ada pencobaan yang Tuhan tidak izinkan. Ya. Kalau seandainya sesuatu orang itu tidak akan bisa bertahan, ya, dan oleh sebab mungkin masanya itu masih dia baru saja menerima kebenaran, maka Tuhan bisa tidak mengizinkan hal itu terjadi. Jadi sambil contoh juga ada tulisan-tulisan Mrs. White. Ada banyak orang yang yang Tuhan tidak langsung masukkan jadi Advent. Terima kebenaran sekarang ini, walaupun kita bikin banyak KKR, oleh sebab ya mereka masuk ke gereja Advent dan mereka tidak akan bertahan lama oleh sebab melihat suasana kelemahan-kelemahan di dalam gereja. Jadi itu menunjukkan ada faktor ya ada Tuhan izinkan dan tidak izinkan ya. Jadi saya katakan bahwa betul bahwa masalah kematian adalah di dalam ranah ya daripada, artinya malapetaka itu adalah datang daripada setan, segala sesuatu yang baik itu adalah datang daripada Tuhan ya. Namun ya ada faktor yang sangat penting, bagaimana seorang itu sama seperti pengalaman Ayub diizinkan atau tidak ya dalam menghadapi tantangan tersebut. Apakah ini jelas, Ibu Stan? Terima kasih, Pendeta. Ya, itu saya berpendapat demikian juga, Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Pendeta. waktu itu pendetanya sedang nervous, dia agak gelisah, jadi dia berikan jawabannya yang mungkin. Oke, baik, Pendeta. Ada satu pertanyaan dari Pontas Silaen. Oke.
Dari pontasi lain pertanyaan, maksudnya Harun kali ya, harus adalah imam besar. Musa seorang nabi. Apakah Musa menyampaikan dosa untuk permohonan maaf garis miring ampun kepada Tuhan via Harun sebagai imam besar saat di bait suci atau bait maha suci? Ya, kita harus mengetahui bahwa apa yang telah dibuat oleh ini maksudnya Musa, apakah Musa menyampaikan dosa untuk permohonan ampun kepada Tuhan via Harun atau sebagai imam besar? Ya, kita mengetahui bahwa Musa itu berhubungan langsung kepada Tuhan. Ya, jadi semua dosa dan kesalahan dia langsung akui dan dia langsung berhubungan dengan Tuhan dengan tidak melalui siapa-siapa. Ini perlunya akan Harun ya sebagai imam besar ya ataupun mereka membawa kepada Ka'bah itu misalnya binatang dan sebagainya untuk disembelih dan sebagainya itu adalah merupakan suatu simbolik akan pengampunan yang datang daripada Yesus Kristus. Jadi mereka diharapkan membawa korban dan sebagainya dan itu melalui imam dan imam juga melambangkan kepada apa? Yesus. Dan bagi orang yang dalam hal ini seperti Musa, ya, mereka artinya beradakan hubungan kepada Tuhan secara langsung. Dan kita harus ingat bahwa bukan hanya Musa, tetapi misalnya Ayub juga, dia kan langsung memberikan korban kepada Tuhan, ya. Belum ada Ka'bah waktu itu, belum ada imam besar, tetapi kepala keluarga adalah imam, ya. Begitu juga dengan Abraham berhubungan langsung, ya. Jadi sama seperti Musa juga, saya percaya bahwa ia langsung berhubungan dengan Tuhan untuk pengampunan dosanya. Baik, Pendeta, waktunya sudah habis dan kita akan bertemu kembali sahabat depan di PGSSI dengan pelajaran ketiga dari kuartal ini. Kami mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung pada hari ini dan hampir 250 partisipan. Terima kasih untuk kesetiaannya dan kita akan tutup pertemuan ini dengan doa tutup. Kami mau mengundang Bapak Denis Tambunan, Bapak Tambunan untuk bisa layangkan doa tutup. Baik, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan atas segala kasih karunia-Mu bagi kami. Sehingga kami Tuhan boleh bertemu dalam via Zoom, mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Kuntara. Tuhan kiranya memberikan hikmat dari surga bagi kami masing-masing, agar segala pelajaran yang telah kami terima ini boleh menjadi satu bekal bagi kami pada saat kami melakukan diskusi di dalam kelas sekolah sahabat kami masing-masing. Berkati juga hamba Tuhan Bapak Pendeta Kuntara beserta keluarga yang telah memberikan waktunya yang luar biasa bagi kami, sehingga dengan hal tersebut boleh menjadi satu pembelajaran bagi kami di dalam hal mengetahui lebih banyak lagi mengenai bagaimana kami harus menggunakan waktu kami di dalam keadaan bagaimanapun, apakah dalam keadaan gelisah yang kami alami dalam kehidupan kami. Dan hal ini boleh menguatkan kami Tuhan, dikarenakan hamba Tuhan telah memberikan yang terbaik di dalam pembelajaran ini. Berkati keluarga, berkati istri, cucu, dan semua yang terlibat di dalam keluarga besar Bapak Pendeta Dr. Kuntara. Dan juga dengan Ibu Peggy, Engkau berkati sebagai koordinator di dalam via Zoom ini. Tuhan campur tangan, berkati keluarganya, sehingga dalam segala hal tetap terlindungi, terpelihara, dan nama Tuhan ditinggikan serta dipermuliakan. Kami juga Tuhan yang hadir berpartisipasi dalam Zoom ini, Tuhan campur tangan, berkati. Jauhkan kami dari segala pesakit penyakit, khususnya dalam pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Iringi kami Tuhan pada saat kami istirahat pada malam ini. Berikan kami tidur yang cukup sehat, sehingga kami Tuhan pada esok harinya dapat melakukan aktivitas kami untuk memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama yang besar Bapa, hanya kepadamu kami bermohon. Dalam nama Yesus Kristus kami syukurkan dan berdoa. Amin.
Amin. Amin. Terima kasih Pak Tambunan dan terima kasih untuk Bris yang telah membacakan ayat, Pak Tambunan dan juga kepada semua kita yang sudah bergabung. Boleh di-unmute, boleh mengucapkan selamat Sabat semuanya. Tidur lagi. Selamat, terima kasih Pendeta Kuntara, terima kasih Sahabat Kak Peggy. terima kasih Pendeta Kuntara semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua yang sudah raise Terima kasih hand. Pak Pendeta Kuntara. Terima kasih. Terima kasih Ella. Iya, terima kasih Kak Peggy. Hans, terima kasih Pak Harjono. Terima kasih. Joy. Pak Joko, terima kasih sudah Pak bantu. Pendeta Kuntara. Pendeta Haflar, terima kasih. Wah, Pak Terima Joko kasih, jangan di selamat malam. spotlight. Selamat malam, Sir. Terima kasih. Bapak jangan di spotlight dong. Malam. Oke.